Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul semua. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim lagi persiapan mobil delivery 2 unit all new Terios tipe X standar dengan all new Terios tipe X Deluxe. Nah, kalau yang sudah kami berikan plat ini yang X standar, untuk yang sebelah kanan kita X Deluxe. Nah, sebelum kami melakukan delivery pada pagi hari ini, saya akan memberikan informasi seputar perbedaan dan juga informasi mengenai mobil all new Terios tipe X standar dengan tipe X yang Deluxe. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru masuk ke channel Kacang Emul, untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Jadi sahabat Emul semua, ini layout dari mobil SUV dari mobil Daihatsu. Kalau kita lihat ya, sekilas dari eksterior mobil all new Terios tipe X dan juga X Deluxe, ini tidak ada perbedaan dari eksterior dan bagian depan ya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa untuk teman-teman sahabat Emul semua, apabila Anda ingin membeli mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama, bisa langsung konsultasikan langsung dengan Edi Lim di Daihatsu Bojonegoro. Kami siap membantu Anda. Bisa langsung datang ke dealer, cari Edi, atau bisa sahabat Emul ketemuan di rumah untuk wilayah yang Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan. Ya, untuk all Jatim juga boleh. Kami siap membantu. Bahkan di luar Jatim juga kita membantu untuk penjualan. Dan untuk informasi selain itu juga kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil untuk seluruh merek, dan juga kami melayani untuk pemasangan aksesoris mobil. Jadi bagi Anda mungkin yang baru kirim unitnya ya, atau yang baru mau beli mobil, nanti mau sekaligus mau pasang aksesoris mobilnya, silahkan, nanti kami siap membantu Anda. Kami juga bisa melayani untuk pengiriman aksesoris ke seluruh Indonesia. Jadi tinggal pesan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kita akan bahas secara detail perbedaan dari kedua mobil ini. Karena memang kalau saya lihat ya, dari kedua mobil ini secara eksterior tidak ada perbedaan yang jauh. Ya. Karena kedua mobil ini sama-sama secara dimensi, ukuran dia sama, mesin juga sama. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, cuman yang saya bahas pada pagi hari ini, selain perbedaan, mungkin saya lebih bahas tentang fitur-fitur yang disematkan di mobil all new Terios tahun 2022. Apa aja sih mungkin kelebihan dari mobil ini? Nah, jangan lupa tonton sampai selesai biar teman-teman semua sahabat Emul bisa lebih jelas informasi yang didapat, tidak separuh-separuh ya. Nah, kelebihan dari mobil all new Terios ini adalah desain yang stylish, yang mana memang mobil ini diberikan tambahan desain bumper ya. Nah, bumper tambahan ya, khususnya untuk yang di tipe R custom ya, kita ada tambahan di situ sehingga terlihat lebih kokoh. Sedangkan untuk tipe X ini dia belum ada tambahan untuk bumper guardnya di bagian depan. Jadi bumpernya di sini dia warnanya hitam dop ya di bagian bawah. Nah, bisa dilihat. Untuk bagian atasnya dia menggunakan hitam black piano. Dan yang mana untuk mobil ini belum terdapat fog lamp, tapi sudah ada tempatnya. Untuk headlampnya di sini dia menggunakan LED ya. Nah, di sini bisa dilihat. Dan bagian lampu bawah, lampu hazard menggunakan lampu halogen. Dan ini adalah layout dari grillnya.
Ya, ada garis tegas dengan warna hitam black piano. Dan untuk bagian bumper bawah di sini menggunakan hitam dop dan belum ada tambahan bumper guard di bagian bawah. Ya, seperti halnya mungkin di tipe R yang di sini ada tambahan aksen warna silver. Bahkan kalau untuk R custom itu ada di situ, teman-teman bisa dilihat nanti di samping di sini ada list warna merah yang memanjang ke belakang. Dan kalau kita lihat di bagian samping sini, nah di bawahnya dari headlamp ya, ini nanti ada garis tegas yang memanjang, ada warna aksen silver dan merah yang memanjang sampai tembus ke lampu belakang. Ya, di sini. Dan di tipe X ini belum, karena memang ini adalah X standar dan juga X deluxe. Dan kebetulan yang di close up ini adalah tipe R deluxe. Ya. Selanjutnya kita lihat ke bagian samping dari mobil ini, karena memang kalau di sini backlight ya. Kalau kita lihat dari sisi kanan, coba kita lihat dari sisi kiri, karena memang secara samping tidak ada perbedaan sama sekali antara tipe X standar dan juga X deluxe. Jadi sahabat Emul semua, kalau kita bahas dari depan ya, itu tidak ada perbedaan antara X deluxe dan juga X standar. Nah, kita akan membahas di sini adalah fitur-fitur yang ada di mobil ini. Sebelum saya jelaskan fiturnya, saya akan memberikan informasi bahwa di samping ini memang handle pintu dia sewarna bodi dengan anak kunci, ada tambahan lampu spion, dan juga mobil ini sudah dibalut over fender di keseluruhan ya, mulai dari depan, samping, tembus ke bagian belakang. Dan untuk tipe X ini kebetulan juga sudah ditambahkan list warna silver yang di bagian kaca bawah yang memanjang sampai ke belakang, jadi terkesan lebih sporty. Pengisian BBM posisinya ada di sebelah kiri ya. Dan juga untuk bagian ban dan kaki-kakinya dia menggunakan peleknya sudah pelek racing. Nah, dan juga untuk bagian bawahnya sudah diberikan anti karat. Bodinya juga sudah diberikan pen proteksi atau pelindung cat. Nah, kita coba lihat lebih dekat lagi layout dari spion dan juga layout dari bagian samping atas. Nah, ini layoutnya. Selanjutnya kita lihat ke bagian samping bawah ya, layout dari bagian kaki-kakinya. Untuk kaki-kakinya sendiri dia menggunakan GT Radial Savero yang ukuran bannya di sini adalah di 215/65 dengan ring 16. Jadi untuk ringnya sendiri di sini dia menggunakan ring 16, sedangkan untuk tipe R yang 1000 di situ adalah dia menggunakan ring 17. Bedanya 1 inci aja ya. Dan ini adalah layout dari bagian over fender bagian samping. Nah, ini layoutnya. Nah, kita berbicara dengan dimensi ya, bahwa mobil ini adalah dimensinya antara tipe X dan juga tipe X deluxe tidak ada perbedaan. Panjangnya adalah di 4430 mm, sedangkan lebar dari mobil ini adalah di 1695 mm dan tinggi dari mobil ini adalah 1705 mm. Jarak sumbu roda mobil ini di 2685 mm, sedangkan jarak roda depan atau belakang di 1445 atau 1460 ya. Dan untuk jarak dari tanah ya, dari tanah di sini adalah dari bawah ke atas, dari di sini di 220 mm sehingga sudah tinggi ya. Dan juga performa mobil ini untuk radius putarannya yaitu di 5,2 meter. Untuk cc-nya di sini menggunakan cc 1500 atau 1496 cc dengan 16 katup 4 silinder. Dan juga mobil ini tenaga maksimum yang dihasilkan adalah 104, PS dengan radius putaran 6000 rpm.
Sedangkan torsi yang dihasilkan maksimumnya di 13,9 kgm dengan radius 4.200 rpm. Dan kapasitas mobil ini full tanknya yaitu 45 liter dengan 5 percepatan dan gigi mundur. Dan juga sistem mengemudinya dengan rack pinion dan electric power steering. Pengeremannya dia menggunakan disc brake dan juga belakang menggunakan tromol ya. Nah, itu mungkin informasinya. Dan juga selain itu juga perbedaan kalau sahabat Emul mungkin membeli mobil yang tipe di atasnya tipe R, velgnya dia sini naik 1 inci jadi 17 inci ya, dengan black polish yang ukuran bannya 215/60 dengan ring 17. Nah, suspensinya mobil ini di sini dia menggunakan McPherson Struck dengan perkeong dan stabilizer ya. Dan juga untuk bagian belakangnya menggunakan 5 link rigid axle dengan perkeong dan juga stabilizer. Jadi sudah dijamin lebih stabil, dan ini semua sama ya secara suspensi antara tipe X dan juga tipe R. Nah, apa sih bedanya? Mungkin nanti bisa saya jelaskan perbedaannya ya kan. Selanjutnya saya akan memberikan fitur-fitur kenyamanan. Apa aja sih mungkin ya fitur kenyamanan dari mobil ini, nanti akan saya jelaskan pada saat kita masuk ke interior ya. Dan saya jelaskan di sini adalah fitur safety dan security system ya. Nah, security system ini sebenarnya mobil ini dia dilengkapi oleh Hill Assist Start atau HSA untuk semua tipe R ya. Nah, di sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika berhenti di tanjakan, mobil ini akan tertahan beberapa saat sehingga tidak mundur pada saat berakselerasi. Jadi pada ini sangat membantu banget. Fitur keselamatan ini HSA membantu pada saat kita semisal kita pergi ke Bogor, pergi ke Bromo ya kan, banyak tanjakan dan posisinya macet, sangat membantu banget sehingga mengurangi kecelakaan agar tidak terjadi mobil yang namanya mundur. Nah, yang kedua adalah Vehicle Stability Control atau FSC. Ini juga ada di tipe R ya. Untuk R ini tujuannya apa? Agar lebih aman saat bermanuver di tikungan dalam kondisi jalan yang licin. Jadi tujuan dari FSC ini biar supaya tidak keluar marka pada saat jalan licin dan juga jalan yang tajam ya, belokan yang tajam. Yang ketiga, fitur ke-safety-nya adalah kita juga ada anti-lock brake system yang kita kenal ABS. Ini lebih aman saat melakukan pengereman mendadak di jalan yang licin. Dan yang ini tentunya di semua tipe, di tipe E kita juga ada ABS-nya, tipe X Deluxe ada ABS, tipe R juga ada ABS. Terus yang keempat adalah Electric Brake Force Distribution atau EBD. Nah, apa sih EBD ini? EBD ini adalah performa pengereman tetap maksimal dengan daya cengkram di setiap roda. Jadi pengeremannya ini, cengkraman di setiap rodanya ini sama, sehingga ini membantu juga pada saat Anda perjalanan kencang ya, mengurangi yang namanya resiko accident ya. Terus selanjutnya fitur yang kelima adalah Emergency Stop Signal ya, ESS untuk tipe R. Nah, ini juga tipe R. Kalau yang EBD tadi semua tipe. Untuk ESS ini ada di tipe R ya. Tujuannya adalah otomatis memberi sinyal lampu hazard pada saat pengereman mendadak. Dan selanjutnya kelebihan yang keenam adalah immobilizer dan juga alarm. Ini tujuannya untuk mengurangi resiko pencurian, dan ini ada di semua tipe mobil. Dan juga di sini kita siapkan remote key untuk semua tipe R ya. Sudah menggunakan remote, sedangkan untuk mobil yang tipe X standar dan juga X Deluxe belum ada remote-nya, tapi sudah immobilizer, contohnya seperti ini. Ya. Jadi ini tipe X, ini tipe X Deluxe. Nah, ya tidak ada perbedaan, sama secara kunci. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari eksterior dari bagian belakang. Karena memang kalau untuk tipe Terios ini ya kan bisa kelihatan dari belakang. Apa sih yang mungkin bisa kelihatan dari belakang, kita bahas sama-sama ya. Kita mulai dari tipe X standar dulu. Tipe X standar memang di sini untuk spoiler sudah ada, juga ada savik antena, cuman belum di sini belum terdapat lampu ADML ya.
Untuk kaca film juga sudah diberikan CFF1 window film. Ada juga tambahan wiper. Di sini ya kan ada logo Terios dan juga tipe X Dual VVT-i menandakan mobil ini irit banget. Dan ini layout dari bagian lampu belakang ya, menggunakan lampu LED di bagian atas yang warna merah. Untuk bagian bawah dia menggunakan lampu halogen. Untuk bagian bawah mobil ini memang dia sudah diberikan sensor parkir belakang, tapi belum terdapat kamera parkir ya. Dan mobil ini juga sudah diberikan Protera Protection. Untuk cutter muffler belum ada tambahan untuk cutter muffler, jadi masih standar bagian pabrik. Selanjutnya kita coba lihat di bagian bawahnya. Karena memang ciri khas dari tipe X standar dan X Deluxe paling kelihatan dari eksterior belakang. Dan ini lihat di bagian ban cadangannya, dia menggunakan cadangannya belum alloy wheel ya. Jadi masih pelek baja, pelek Volcadot. Layout dari bawah sama. Nah, sekarang kita lihat di bagian eksterior tipe X Deluxe ya. Nah, coba kita lihat untuk bagian savik antenya sama, spoiler juga sama menyatu dengan bodi, sama-sama belum terdapat lampu HDML. Untuk kaca film kebetulan sama diberikan juga wiper tengah. Untuk lampunya secara eksterior juga sama, tidak ada perbedaan, perpaduan antara lampu halogen dan juga lampu LED. Nah, di sini ternyata perbedaannya ada tambahan emblem. Ya, pertama lihat ya, emblemnya Terios Deluxe. Nah, selanjutnya perbedaan yang kita bisa dilihat ya, selain tipe ada emblem ya Deluxe, di sini kelihatan ada kamera parkir. Nah, ini yang belum ada di tipe X standar. Untuk di sebelah kiri dia sama, tipe X dengan Dual VVT-i. Selanjutnya di sini ada plat warna silver dengan logo Terios. Nah, ini yang nggak ada yang di tipe X standar ya. Nah, sama-sama diberikan Protera Protection dan juga sudah sama-sama diberikan sensor parkir belakang. Nah, kalau kita lihat ke bawah, cutter mufflernya sudah ditambahkan ya, ada lebih lebar, lebih besar ya. Jadi ada cutter muffler eksternal. Nah, ini yang mungkin yang membedakan tipe X dan juga tipe X standar dan juga X Deluxe. Nah, kalau kita lihat ke bagian bawah, nah ini kebetulan sudah diberikan cover bagian untuk ban serep, sehingga teman-teman jadi lebih bersih untuk bannya ya, tidak nyepret air. Kelihatan ya. Nah, ini mungkin dari eksteriornya. Selanjutnya kita akan bahas secara interior. Jadi sudah ketemu ya perbedaannya Terios tipe X Deluxe dan juga X standar, kelihatan dari bagian belakang ya, karena memang bagian belakang ya kan ada tambahan tadi, ada plat warna silver, tambahan logo Deluxe Teriosnya, ada cutter muffler dan juga ada penutup ban. Itu mungkin yang membedakan dari eksterior. Selanjutnya kita lihat dari bagian interiornya. Nah, kalau kita lihat bagian interiornya, kita coba buka dulu. Nah, sorry, masih ada kekunci ternyata. Nah, ini adalah interiornya. Untuk interiornya sendiri dia memang sudah diberikan Cargonet. Untuk headrest sudah ada 6. Di sini kita bahas untuk bagian hand grip ada 3 di sebelah kiri. Di sebelah kanan ada 2, ada sun visor 2 dan juga ada untuk AC ya, double blower dan juga ada lampu penerang ya. Untuk fitur keamanan juga sudah diberikan 3 seat belt di sebelah kiri dan juga 3 seat belt di sebelah kanan. Untuk bagian di sini sudah diberikan Cargonet dan juga ada alas di sini buat bawah ya dengan bahan geludru. Nah, ini secara interior dari belakang. Coba kita lihat interior yang X Deluxe dari belakang, apakah ada perbedaan ataukah sama? Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah layout dari X Deluxe. Nah, untuk X Deluxe sendiri headrestnya ada 6. Di sini ada tambah Cargonet juga.
Untuk hand grip 3 sebelah kiri, dan juga ada tambahan seat belt 3 di sebelah kiri, sebelah kanannya seat belt 3 dan hand grip 2, double blower, ada lampu penerang, sun visor 2, lampu penerang bagian baca depan. Ternyata tidak ada perbedaan sama sekali dari interiornya. Ya, jadi kita lihat tidak ada perbedaan sama sekali. Coba kita lihat ke bagian baris ketiga. Ini juga ada cup holder, ada audio juga di sini yang tipe X, tipe X apa namanya, X Deluxe. Ya, ternyata secara interior tidak ada perbedaan untuk kita baris. Dari kita lihat dari belakang ya. Coba kita lihat dari baris kedua dan juga baris ketiga, apakah nanti ada perbedaan, sehingga nanti kita juga bisa dapat menyimpulkan dengan selisih harga yang 10 juta, apa worth it atau enggak, nanti kembali ke teman-teman semua ya. Jadi kembali ke sahabat Emul yang ingin membeli mobil. Di sini fitur keamanan seat lock juga dengan warna putih dan hitam, ada tambahan soft touch ya kan. Di baris kedua dan juga ada cup holder juga di bawah dan juga audio. Ya, kita lihat layoutnya dengan berbahan warna hitam, bahannya fabrik kain ya. Ini juga saya sarankan nanti dibelikan jok sama karpet dasar. Kalau teman-teman butuh karpet jok, karpet dasar bisa kita pesan juga. Kita langsung kirim ke rumah Anda. Ya, di sini juga bisa dilihat untuk bahannya fabrik semua, belum ada tambahan casan ya, tapi ada cup holder juga di bagian tengah. Ya, layoutnya seperti ini. Ini tidak ada perbedaan sama sekali secara interior ya. Mungkin nanti kita lihat ini dashboardnya kalau kita lihat di tipe X. Nah, di sini bisa kelihatan ya dashboardnya. Coba kita lihat langsung. Dan ini layout dari baris pertama ya. Juga di sini untuk pintunya dia sudah diberikan warna hitam putih dengan bahan apa namanya, soft touch juga, bahan kain atasnya sini. Kalau ini hardcover semua. Untuk di armrestnya di sini ada pengaturan untuk kaca. Ini untuk pengaturan apa namanya, kaca untuk kanan atau kiri ya. Dan di sini belum retract ya. Ada cup holder di bagian bawah, ada juga audio. Jadi audionya totalnya 6. Nah, di sini kebetulan layoutnya. Nah, yang saya suka di sini tipe X ya kan, di sini dia sudah diberikan nyamping sini. Jadi nyaman nih kalau sudah perjalanan apalagi goyang-goyang ya. Jadi nggak terlalu berisiko ya, lebih nyaman lah pokoknya. Nah, di sini bisa kelihatan ada buat untuk buka BBM. Layoutnya seperti ini. Dan di sini dia dengan 2 warna. Nah, 2 warna ya, hitam putih. Nah, kita coba bahas tentang kelebihan dari interior mobil ini ya. Dashboard desainnya, tampilan interiornya lebih fresh dan juga lebih mewah dengan two tone color dengan 2 warna ya, warna putih dan juga hitam. Dan audio pun hands-free, steering with tipe R. Nah, ini mungkin tipe R. Bedanya tipe R di sini, kalau ini kan balutan setirnya kan hitam semua. Kalau untuk tipe R di sini ada tambahan aksen warna chrome yang ada di sini. Ini chrome semua, ini chrome, ini juga chrome. Tapi yang mengingatkan kalau mobil ini ya saya mirip-mirip kayak setirnya Innova gitu loh. Jadi modelnya kayak tapi enggak juga sih. Tapi kalau saya lihat yang Xenia baru ya, itu mirip. Nah, teman, ini betulan palang 3 lah saya bilang, tapi sudah diberikan SRS airbag ya, jadi sudah ada fitur keamanannya. Dan juga desainnya ini dengan menggunakan material yang bagus lah ya. Desain joknya semakin nyaman dengan warna sporty, warna hitam ya. Dan juga di sini juga disediakan audio system ya, tambahan jadi lebih bagus, tapi khusus untuk yang tipe R ya. Dan juga meter cluster MID khusus tipe R. Untuk yang MID meter cluster yang tipe X modelnya kayak gini nih. Nanti kita jelasin, lihatkan ya. Nah, ini mungkin layout dari speedometernya. Dan di sini untuk pakai kunci, ini fitur keamanan. Di bawah sini ada buat untuk buka kap mesin. Selanjutnya kita lihat di sini ada tambahan apa namanya, handrem. Ada cup holder 3 tapi belum ada armrest ya bagian driver. Untuk di sini audionya, di sini teman-teman bisa dilihat ada FNC ya, buat USB juga, ada buat CD ya, ada tombol hazard bawah. Untuk AC-nya juga sudah menggunakan digital ya.
Dan selanjutnya ini ada tambahan laci, atasnya ada fitur keamanan, airbag, sun visor-nya sudah ada. Mbak lihat sun visor-nya apa sudah ada kaca apa enggak. Nah, polosan, lampu baca, driver juga belum ada kacanya. Jadi mungkin ini teman-teman ya, sahabat Emul semua, dari interior dari mobil Terios tipe X. Ya, coba kita bedakan di tipe X Deluxe apakah ada perbedaan. Ayo kita lihat sama-sama sehingga nanti sahabat Emul bisa menyimpulkan apakah jadi beli tipe X standar atau mau tipe X Deluxe. Kita buka dulu pintunya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tidak ada perbedaan. Ya, warna hitam putih dan ada juga audionya juga sudah 6 kanan kiri, depan belakang ya, baris kedua 2, baris ketiga 2 dan juga baris pertama juga 2. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali kalau secara interior. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, kita coba lihat lebih detail lagi. Kalau untuk baris kedua tidak ada perbedaan ya. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, di sini coba kita lihat. Untuk pintunya juga dia ada 2 warna dengan soft touch juga. Selain itu hard cover, ada pengaturan juga kaca. Dia pengaturan juga dia punya lampu apa namanya? Kaca spion. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ada cup holder dan juga ada audio. Nah, kita coba lihat di dashboardnya. Untuk dashboard juga sama warna hitam untuk palang 3 ya, warna hitam dengan 2 warna. Fitur keselamatan juga sama. Tidak ada perbedaan. Nah, ternyata yang membedakan di sini kita coba lihat pelan-pelan ya. Kalau untuk joknya sama ya kan, modelnya tidak ada perbedaan. Nah, untuk bagian kap buka untuk BBM ya, itu juga sama, nggak ada perbedaan. Nah, yang kita bedakan mungkin di sini coba lihat di bagian head unit. Ternyata head unitnya berbeda ya. Head unitnya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi bisa buat VCD, kalau ini belum bisa, tapi dia head unitnya lebih besar. Ya. Jadi kelebihannya di sini adalah dia menggunakan 2 DIN touchscreen, ya, USB, AUX, tuner, mirroring dan juga kamera parkir. Nah, ternyata kalau di sini ya beda di head unitnya aja ya. Terus untuk AC-nya juga sama. Nah, di sini coba dilihat 2 volt ya, juga buat casan. Nah, cuman yang membedakan di sini ada tambahan konsol box-nya, ada konsol box dan juga ada tambahan armrest sekaligus dibuat konsol box ini. Nah, ini buat penyimpanan duit nih. Sama penyimpanan yang besar. Nah, ini mungkin yang membedakan. Sama, selain juga ada tambahan tadi di head unitnya ya. Untuk sun visor sama-sama tidak ada kaca. Coba lihat di bagian passenger. Oh iya, sama-sama polosan. Jadi ya bedanya itu aja sih. Di head unitnya ada tambahan konsol box ya. Nah, di sini ada tambahan konsol box. Kalau yang tadi tidak ada, tidak ada armrest ya, cuman konsol box aja. Seperti itu. Mungkin ini aja yang bisa saya dapat informasikan buat Anda. Ini juga di baris kedua juga nggak ada casan sama. Ya, saya dapat simpulkan bahwa bedanya dari mobil Terios tipe X standar dan juga X Deluxe ini bedanya tadi ya, kalau dari kita lihat dari belakang, dari eksterior ada tambahan cutter muffler. Yang kedua ada tambahan mobil ini logo emblem Deluxe dan juga ada tambahan dada plat warna silver di bagian bagasi dan juga di situ ada tambahan penutup ban ya. Itu mungkin dari eksterior. Dari interiornya dia sama, cuman bedanya di dashboard. Tadi ada perbedaan di head unit, dia lebih lengkap head unitnya. Yang kedua ada tambahan konsol box sekaligus penyimpanan uang di bagian tengah. Itu mungkin yang ada tambahannya ya. Yang saya dapat lihat dari perbedaan ini. Ya, ini kebetulan mobilnya selisihnya ya 10 jutaan. Jadi teman-teman worth it tidak ya sebenarnya, kembali ke teman-teman semua. Ya, jadi interiornya itu tadi ada backdoor scarf, LED, center console box dan juga tambahan di head unitnya aja. Itu aja sih mungkin teman-teman yang perbedaan dari kedua mobil ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi informasi tambahan buat Anda semua yang ingin membeli mobil baru.
Terima kasih teman-teman sudah menonton, sahabat Emul semua sudah menonton sampai selesai video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.